Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji dan syukur selalu kita panjatkan atas kehadirat oh, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, kepada yang terhormat Bapak Kepala Madrasah, Bapak Haji Ki Agus Faisal SAG MPDI, Bapak Kaur TU, Bapak Muhammad Zaki Baridwan Eskom MM, Bapak dan Ibu Guru Wakil Kepala Man Insan Cendekia Uki dan juga Sivitas Man Insan Cendekia Uki serta teman-teman sekalian yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur selalu atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan taufik serta hidayahnya lah kita semua masih dapat berkumpul di masjid maupun via Zoom dengan keadaan yang sehat walafiat. Tak lupa salawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena atas segala perjuangan beliaulah kita dapat dari masa yang gelap gulita menuju masa yang terang benderang seperti saat ini. Perkenankan saya di sini selaku pembawa acara untuk memimpin acara pada sore hari ini. Untuk pembukaan, kita buka acara pada sore hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum lanjut ke penyampaian materi, izinkan saya untuk membacakan biodata dari pemateri pada sore hari ini. Pemateri sore hari ini yaitu Kak Rizky Dwi Saputra, tempat tanggal lahir Tambah Sari 28 Januari 2002, alamat Pesawaran, riwayat pendidikannya MTS 1 Pesawaran, lalu Man Insan Cendekia Oki. Untuk pengalaman organisasi, beliau merupakan koordinasi divisi PHBI OSIS Insan Cendekia Oki 2019. Selanjutnya ke penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Pak Rizky Dwi Saputra. Waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, suara saya terdengar tidak, Pak, Ibu? Iya Kak, terdengar. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'ala syahran mubarakan wa farada alaina li ajli taqwa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil bayan, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Madrasah Aliyah Nurul Insan Cendekia Oki, Bapak Haji Ki Agus Faisal SAG MPDI. Yang terhormat Bapak Kaur TU, Bapak Zaki Baridwan Eskom MM, serta para ustaz dan ustazah yang sempat hadir pada sore hari ini, yang insya Allah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oh iya, saya lupa. Dan juga serta siswa-siswi, seluruh siswa-siswi, baik alumni Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Oki yang insya Allah muliakan pada sore hari ini. Amin. Allahumma amin. Puji syukur alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi walaupun di tengah pandemi saat ini, dan tak mengurangi rasa hormat saya kepada ustaz dan ustazah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Oki serta teman-teman yang telah menghadiri acara pada sore hari ini, dan juga tak lupa kepada alumni juga yang telah
meluangkan waktunya untuk mendengarkan. Sebenarnya ini bukan kultum atau materi, tapi ini saya bercerita saja. Karena kalau saya menyampaikan materi, wah, itu merupakan suatu hal yang berat. Karena saya di sini berhadapan dengan orang-orang hebat, terutama guru-guru saya sendiri, ustazah yang saya ta'azimi. Salam dan salam tak lupa kita sambung agungkan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita harap-harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya masuk ke materi pada sore hari ini, mohon maaf apabila penyampaian saya masih kurang ataupun saya karena saya masih kurang fit. Soalnya saya kemarin itu baru saja mengalami operasi tadi. Saya kemarin habis lasik mata, jadi saya belum bisa sepenuhnya maksimal gitu. Kan saya banyak fit ini, jadi kata dokter sih jangan dulu aktivitas berat kayak main HP, terus di depan laptop juga jangan terlalu lama gitu. Pada kesempatan sore hari ini saya diamanahkan oleh Ustadz Juni untuk menyampaikan sebuah ya mungkin cerita sajalah kita, terutama di bulan Ramadan saat ini. Kalau kita mendengar istilah marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, selamat datang di bulan Ramadan. Ini artinya bahwa kita sebagai hamba-Nya Allah harus mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin untuk kedatangan di bulan Ramadan. Contohnya saja kalau kita menyambut seorang tamu yang sangat istimewa, pasti di acara tersebut kita harus memeriahkan acara tersebut. Betul hadirin? Maka dari itu, apalagi bulan suci Ramadan yang kita tidak tahu siapa saja yang mendapatkan keberkahan di bulan Ramadan tersebut. Makanya sampai-sampai Rasulullah SAW berdoa ketika 60 hari sebelum kedatangan bulan Ramadan, dan doa ini selalu dibacakan oleh siswa-siswi makin saya mencermati setiap 5 waktunya. Begini doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab dan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan suci Ramadan. Hadirin ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral mu'minin rahimakumullah. Pada doa tersebut mengisyaratkan kepada kita bahwasannya kita sebagai hamba Allah yang lemah meminta doa kepada Allah agar kita diberikan keberkahan, diberikan kesehatan, diberikan panjang umur, serta diberikan kesempatan dalam menjalankan ibadah sehari-hari di bulan suci Ramadan. Karena keberkahan itu adalah penghormat Allah yang tak kasat mata. Kalau ia berada dalam harta, maka harta dapat memperbanyaknya. Kalau ia berada pada dalam diri anak-anak, maka ia akan membuatnya soleh dan solehah. Kalau ada pada tubuh manusia, maka ia akan menguatkannya. Dan kalau ada keberkahan itu pada waktu, maka waktu itu akan membuatnya manfaat. Dan jika keberkahan itu ada dalam hati, maka akan membahagiakannya. Begitulah kata yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy'ari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa Ramadan saat ini sudah memasuki Ramadan yang ke-15. Ya. Mungkin sebentar lagi kita akan melaksanakan atau memperingati nuzulul Quran, atau disebut dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran." Di dalam bulan Ramadan terdapat bulan yang penuh berkah, yakni turunnya Al-Quran. Akan tetapi saya tidak membahas tentang masalah nuzul Quran. Kita fokus saja membahas marhaban ya Ramadan, bulan puasa yang dirindu. Itulah tema pada sore saat ini.
Kemudian kalau kita berbicara puasa, kalau dalam istilah bikinnya itu puasa ada yang menahan lapar dan dahaga. Akan tetapi puasa tidak semata-mata untuk menahan lapar dan dahaga ataupun haus. Puasa juga melatih kita untuk sabar. Karena orang yang tidak berpuasa tidak tahu rasanya lapar. Orang yang tidak berpuasa tidak tahu rasanya haus. Betul hadirin. Justru yang hanya mengetahui lapar dan haus ialah orang-orang yang berpuasa. Makanya orang-orang yang berpuasa itu muncullah sifat-sifat saling menghargai. Disitulah sifat-sifat hablum minallah ada dan juga hablum minannas juga tercipta. Makanya puasa bukan semata-mata untuk menahan lapar dan haus, akan tetapi puasa juga untuk menahan urusan perut dan bawah perut. Betul atau betul? Hadirin ma'asyiral muslimin, ajmaul mukminin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang berikutnya lagi Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah. Beliau bertutur bahwasannya kam min sha'in laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Kebanyakan dari kalian orang yang berpuasa tidak dapat atau tidak mendapatkan secuil pun pahala kecuali hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Bahwa di sini mengisyaratkan kepada kita bahwa merugi sekali orang yang berpuasa hanya menahan lapar dan dahaga. Disebabkan ia tidak menahan hawa nafsunya, yakni lantaran ia tidak menahan bagian perut dan bawah perut. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian menyampaikan hadis lagi, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man shoma Ramadan, barang siapa yang berpuasa imanan dengan iman bahwa percaya Allah itu akan membalas pahala puasa tersebut. Wa ihtisaban subhanahu wa ta'ala. Maka Allah akan menghapuskan dosa-dosanya yang lalu. Oleh karena itu hadirin, di momen Ramadan saat ini, tahun ini, mari pribadi juga mengingatkan untuk pribadi diri sendiri, kita berpuasa untuk menghapuskan dosa, untuk mengingatkan dosa-dosa kita yang telah lalu, untuk mencapai derajat la'allakum tattaqun sebagaimana Quran surah Al-Baqarah ayat 183 tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin wa jumratul mukminin. Mungkin kita Ramadan tahun ini sangat berbeda dengan Ramadan tahun sebelumnya. Ketika saya di asrama sangat berbeda sekali dengan Ramadan pandemi saat ini. Mungkin adik-adik kelas 10 belum merasakan suasana kehidupan di asrama. Lagi ada Ustaz Juni, Ustaz Habibah di sana yang selalu mendidik kami ketika 3 tahun bersama di Majelis Cendekia Waktu. Momen-momen Ramadan ketika di Majelis Cendekia Waktu itu memang tidak bisa dilupakan. Jadwalnya sudah teratur dan terarah. Kita memang memperbanyak berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, di mana kita bangun subuh, kemudian kita sholat tahajud, setelah itu kita sahur, ke masjid, tadarus lagi, mungkin ada beberapa yang menghafal Al-Quran, dan kita sekolah, setelah sekolah kita pulang ke asrama, beres-beres, kemudian kita tadarusan lagi sebelum menjelang azan maghrib, dan mendengarkan kultum juga, termasuk kalau kita di IC itu bisa jam 5 sudah standby di masjid. Jadi waktu-waktu yang kita lakukan, kegiatan yang kita lakukan di Majelis Cendekia itu memang sangat bermanfaat sekali. Berbeda dengan saat ini. Kita saat ini ya, kuliah serba online, belajar juga serba online. Ya, tapi jangan jadi hambatan kita untuk beribadah.
di bulan Ramadan saat ini. Jangan jadikan alasan kita untuk beribadah gara-gara pandemi saat ini. Oleh karena itu, mari kita sama-sama memperbaiki diri kita, membuat target untuk kedepannya sudah seberapa jauhkah, sudah seberapa banyakkah, dan sudah seberapa eh, sudah seberapa banyak Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kesehatan kepada kita, selalu memberikan umur umur itu dipakai untuk apa, untuk bagi kita. Mari kita merenung dalam Ramadan saat ini, karena kita untuk menghapuskan dosa-dosa yang akan menyambut Idul Fitri nanti. Oleh karena itu, ada dua hal yang dapat kita simpulkan pada kesempatan sore hari ini. Yang pertama yakni membuat pencapaian apa yang telah kita capai selama 15 Ramadan saat ini. Seberapa banyakkah sudah Al-Quran yang kita baca? Mungkin seberapa banyakkah Al-Quran yang kita baca per hari per ayatnya? Atau mungkin sudah seberapa banyakkah amalan-amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan saat ini? Dan seberapa banyakkah istighfar yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua yakni berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kesehatan lahir dan batin, agar kita selalu konsisten dan istiqomah dalam beribadah untuk di bulan-bulan Ramadan ke depannya, atau di bulan Ramadan ini kita berdoa senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan ibadah Ramadan kita di tahun ke depan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup singkat, tapi insya Allah bermakna bagi kita semua. Iya, saya lupa. Kenapa pada kesempatan ini kenapa ada kuis juga ya? Baik, saya akan memberikan dua soal untuk para mustamid pendengar kita pada sore hari ini. Ini sistemnya gimana ya? Begini, kita tunjuk atau rebutan itu kuisnya? Biasanya rebutan, Kak. Oh, Kakak rebutan ya. bacain soalnya, terus yang mau jawab biasanya chat atau langsung open mic. Oke. Oke. Jadi cukup mudah soal-soal yang pertama. Coba tolong bacakan kembali hadis perkataan ulama tadi yang artinya banyak orang berpuasa tetapi ia tidak mendapatkan pahala sedikitpun kecuali ia hanya mendapatkan lapar dan haus. Baik, silakan dijawab. Yang mau jawab boleh open mic atau boleh angkat tangan, kan ada fiturnya. Seperti ini. Ada yang mau jawab? Mungkin kelas 10, kelas 11, atau mungkin yang teman-teman yang belum berkesempatan mendapatkan hadiah. Kak, saya Kak. Siapa tuh? Disebutkan Isa. kelas berapa? Kelas 12. IPA 3. Oh iya. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'i wal atas. Artinya berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya mendapatkan haus dan lapar. Kasih saudara. Soal selanjutnya yakni ini untuk kelas 10 adalah kelas 10. Nah, coba kelas 10
Mudah soalnya. Coba bacakan Quran surah yang mewajibkan kita untuk berpuasa. Kelas 10 ya, kelas 10. Saya pengen dengar suara yang kelas 10 dulu. Siapa yang beri jawab? Coba bacakan dalil Quran yang mewajibkan tentang puasa di bulan Ramadan. Itu kelas 10 nih ya. Tadi kelas 12, kelas 11 tadi udah jatuh. Kelas 10 ada kelas 10? Kenal dah Kak. Oh, ya silakan. Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Artinya, mana artinya? Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oh iya, bagus. Quran ya? Oke. Ya, selamat pada pemenang hari ini. Semoga apa yang diperoleh selalu berkah. Mohon maaf kepada Bapak Ibu apabila penampilan saya kurang maksimal karena mata saya masih dalam keadaan pemulihan, habis klasik juga, jadi nggak bisa lama-lama di depan laptop. Rasa panas mata. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Maaf atas apabila ada kesalahan dalam kata yang benar datang dari Allah, yang salah datang dari saya. Billahi taufiq wal hidayah, bishiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Kak. Terima kasih Kak. Baiklah, terima kasih kepada Kak Rizky atas materi dan kuis yang telah disampaikan. Semoga kita dapat mengambil pembelajaran dan juga hikmah agar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sampailah kita di penghujung acara kuliah Ramadan pada hari ini. Untuk menutup acara pada hari ini, marilah kita melafazkan lafal hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.